dan filsafat kepanduan. Jadi kepanduan atau yang lebih dikenal di Indonesia sebagai Gerakan Pramuka merupakan sebuah gerakan pendidikan non formal yang sudah mendunia di dunia ini. Nah, gerakan ini memiliki akar yang kuat dalam sejarah dan filsafat pendidikan. Lahir dari gagasan seorang perwira militer Inggris, Lord Baden-Powell, kepanduan ini bertujuan untuk membentuk karakter generasi muda melalui kegiatan-kegiatan menantang dan mendidik. Nah, karakter generasi muda melalui dasar filsafat kepanduan menekankan pada pengembangan diri, kemandirian kita, serta tanggung jawab dan pelayanan kepada sesama kita. Selanjutnya rumusan masalah yang akan kami bahas hari ini yaitu bagaimana sejarah kepanduan dunia dan berdirinya Gerakan Pramuka. Yang kedua, bagaimana sejarah berdirinya Kepanduan Nasional di Indonesia. Dan prinsip-prinsip Gerakan Pramuka dan prinsip-prinsip dari Gerakan Pramuka. Selanjutnya, materi pertama yang akan dijelaskan oleh Mirsa Arif Fateka, kepadanya dipersilakan. Baik. Jadi gerakan kepanduan yang sering kita kenal dengan Gerakan Pramuka itu adalah sebuah gerakan kepanduan yang mendunia. Nah, kapan sih gerakan kepanduan atau gerakan pramuka itu dimulai? Nah, gerakan pramuka itu dimulai sejak awal abad ke-20 dengan gagasan seorang tokoh militer Inggris yang bernama Robert Stephenson Smith Baden-Powell atau yang sering kita kenal itu Robert Baden-Powell. Nah, Robert Baden-Powell itu adalah seorang letnan jenderal di tentara Inggris. Nah, pengalaman luasnya dia itu yang termasuk saat bertugas di Afrika dan India itu memberikan wawasan tentang pentingnya keterampilan bertahan hidup, kepemimpinan dan kerja sama tim. Nah, jadi pada waktu itu kapan sih gerakan panduan ini tuh muncul gitu. Nah, waktu itu waktu Baden-Powell itu pensiun dari kegiatan ketentaraan dia. Nah, dia itu memutuskan untuk mewujudkan gagasan tentang pendidikan kepemudaan. Nah, pada tahun 1907 dia itu mengumpulkan sekitar 20 anak laki-laki dari berbagai latar belakang untuk mengikuti perkemahan percobaan di Pulau Bronsia, Inggris. Nah, perkemahan itu tuh berlangsung selama ada sekitar 8 hari. Nah, dan di situ tuh diisi dengan berbagai kegiatan menantang dan menyenangkan kayak hiking. Ada yang tahu kan hiking? Nah, terus ada kemah, hiking, perkemahan, memasak, dan juga belajar tentang keterampilan bertahan hidup dan pertolongan pertama. Nah, setelah perkemahan itu dilakukan, ternyata perkemahan itu tuh berhasil lah gitu. Nah, terus si Baden-Powell ini tuh menulis sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys. Nah, buku ini tuh berisi tentang prinsip-prinsip panduan yang dia kembangkan. Terus juga di situ dia menulis kayak kegiatan-kegiatan dan keterampilan yang dipelajari kaum muda gitu. Terus waktu itu tuh yang ikut kan cuma laki-laki doang tuh, karena di situ makanya dibuat bukunya Scouting for Boys. Nah, ternyata buku itu tuh sangat populer dan terkenal hampir di seluruh dunia. Nah, disitulah awal mula terjadinya Jambore Nasional pertama di dunia pada tahun 1920, di mana Jambore itu diadakan di Olympia London. Nah, acara itu dihadiri oleh para pemuda dari berbagai negara, dan di saat itu juga Baden-Powell itu diangkat sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia. Nah, waktu Jambore dunia itu ada sekitar 8.000 peserta dari 34 negara, dan acara itu tuh menjadi ajang untuk mempererat persahabatan, bertukar pengalaman, serta mengembangkan keterampilan kepanduan. Baik,
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, setelah apa sejarah yang disampaikan oleh Filsa, ada prinsip-prinsip gerakan pramuka itu yaitu dasar kehormatan, di mana janji dan kode etik yang harus diikuti oleh setiap anggota pramuka, yaitu janji pramuka itu berbeda-beda sesuai dengan tingkatan usia dan golongannya. Kode etik pramuka itu disebut dengan dasar dharma pramuka. Kalian tahu kan dasar dharma pramuka? Terus yang kedua yaitu sistem beregu. Sistem beregu yaitu pembentukan kelompok-kelompok kecil yang saling bekerja sama. Sistem beregu ini bertujuan untuk mengembangkan rasa tanggung jawab, kerjasama antar tim, dan kepemimpinan di antara anggota pramuka. Terus yang ketiga yaitu kegiatan di alam terbuka, di mana kegiatan ini melibatkan petualangan dan eksplorasi di alam seperti yang hadir tadi. Terus kegiatan di alam ini bertujuan untuk mengenalkan anggota pramuka dengan lingkungan serta melatih keterampilan bertahan hidup dan navigasi. Yang keempat yaitu pendidikan progresif, di mana pendidikan progresif ini untuk pengembangan diri melalui kegiatan yang menantang serta bermanfaat. Pendidikan progresif ini berarti bahwa setiap anggota pramuka memiliki kesempatan untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Nah, gerakan pramuka ini memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk membentuk generasi muda yang berkarakter, berjiwa serta memiliki keterampilan dan pengetahuan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa ataupun negara. Baik, materi selanjutnya. Selanjutnya, sejarah berdirinya Kepanduan Nasional Indonesia. Gerakan Pramuka Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan interesting. Cikal bakal pramuka di Indonesia tidak terlepas dari gagasan Robert Baden-Powell, Bapak Pramuka Dunia, yang kemudian diadopsi dan dikembangkan oleh para tokoh pergerakan nasional. Pada masa penjajahan Belanda, gagasan kepanduan mulai masuk ke Indonesia. Kami tidak tahu kalau kamu itu Organisasi kepanduan pertama di Indonesia didirikan oleh orang Belanda pada tahun 1912 dengan nama Nederlandes Padkinder Organisat atau NPO. Namun, seiring dengan meningkatnya semangat nasionalisme, para tokoh pergerakan nasional melihat potensi kepanduan sebagai wadah untuk membina generasi muda yang cinta tanah air dan memiliki semangat berjuang tinggi NKRI. Gagasan Baden-Powell tentang kepanduan dengan cepat menyebar ke berbagai negara di Eropa termasuk Belanda. Hal ini mendorong kaum muda Belanda untuk mendirikan organisasi kepanduan yang kemudian juga menginspirasi para tokoh pergerakan nasional di Indonesia seperti SP Mangkunegara 7, Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan Kiai Hajar Dewantara sebagai sarana yang efektif untuk membentuk karakter generasi muda, menanamkan nilai-nilai nasionalisme, serta melatih keterampilan yang berguna bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan pada tahun 1916, SP Mangkunegara 7 memprakarsai berdirinya organisasi kepanduan pertama di Indonesia yang bernama Japan's Pathfinders Organisat atau GPO. Organisasi ini menjadi wadah bagi kaum muda pribumi untuk mengembangkan diri, belajar keterampilan, dan menanamkan semangat nasionalisme. GPO juga menjadi cikal bakal bagi organisasi-organisasi kepanduan lainnya yang kemudian muncul di Indonesia. Mungkin itu saja, saya kembali kepada moderator. Baik, sudah kita dengarkan tadi bahwa sejarah dari kepanduan serta filsafat dari kepanduan. Nah, berikutnya apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi yang kami paparkan? Ya, silakan kepada Arum. Oke, assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya terima kasih kepada kelompok Tiga. atas mempersilakan saya untuk bertanya. Pertanyaan saya. Singkat saja. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri bahwa di sekolah dasar itu kan pramuka itu udah menjadi ekstrakurikuler kita ya. Pas kita SD juga mesti kita ikut pramuka gitu. Kan ikut pramuka itu kelas 3, 4, 5, 6 itu ya kalau yang kelas 1 2 itu belum ya. Nah, kalau di SD itu rata-rata itu pembina pramuka itu mungkin cewek atau cowok itu cuma 1. Dan guru-guru lain itu enggak menguasai penuh materi pramuka. Dia enggak tahu sejarah pramuka itu gimana, pramuka itu belajar tentang apa, gimana aja itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cara kita untuk membuat bapak ibu guru itu juga paham tentang pramuka? Jadi kayak ada beberapa oknum itu menganggap pramuka itu cuma kayak main-main aja, cuma kegiatan aja, nggak tahu maknanya. Nah, bagaimana sih dari diri kita sendiri? Biasanya kita jadi guru, nah misalnya kita jadi pembinanya, nah kita mengajak bapak ibu guru kita untuk mengetahui bagaimana sistem pramuka, sejarahnya. Nah, itulah. Berarti yang dipertanyakan itu tuh kita sebagai pembina pramuka atau kita sebagai calon seorang guru di sana? Ya, sebagai misalnya kita menjadi pembina pramuka. Oh iya. Memberitahu bapak ibu guru itu bagaimana caranya biar bapak ibu guru itu nggak menganggap pramuka itu cuma kegiatan biasa. Oke, terima kasih kepada Mbak Arum. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Nadifa? Ya, silakan kepada Nadifa. Ini menurut pendapat kalian pribadi ya. Menurut kalian nih pramuka ini penting atau tidak? Kasih alasannya. Di pramuka itu kan membentuk moral-moral. Ya. Ya, betul. Betul. Apakah kalian sudah merasakan terbentuknya moral kalian? Dengan adanya kegiatan pramuka. Oke. Oke, baik. Berikan kami waktu untuk menyiapkan jawaban untuk teman-teman kita yang luar biasa sudah bertanya.